Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Denny Purwadi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai proses dalam project management berdasarkan kepada Project Management Body of Knowledge dan kepada proses Group A Practice Guide yang dikeluarkan oleh Project Management Institute. Yuk, mari kita mulai. Berdasarkan kepada exam content outline untuk ujian Project Management Profesional atau ECO 2021, kita bisa melihat ada 3 domain yang diujikan. Yang pertama adalah terkait dengan people, yang kedua proses, dan yang ketiga business environment. Dari 180 soal yang diujikan di dalam ujian PMP, domain people itu terdiri dari 42% pertanyaan-pertanyaannya. Proses 50% dan business environment sebesar 8%. Kita melihat di sini bahwa proses masih merupakan pertanyaan-pertanyaan yang dominan. Walaupun kita ketahui bahwa di dalam PMBOK 7, proses itu sudah tidak ada lagi atau sudah tidak dibahas lagi. Proses adanya di PMBOK 6. 49 proses itu adanya di PMBOK 6. Tapi di bulan Oktober tahun 2022 yang lalu, PMI mengeluarkan satu practice guide yang dinamakan dengan Proses Group Practice Guide. Di dalam proses Group Practice Guide ini diterangkan 49 proses yang awalnya itu ada di buku PMBOK di PMBOK 6. Ya, jadi di dalam PMBOK 7 sudah tidak ada lagi proses. Kemudian sekarang proses masuknya ada di proses Group Practice Guide. Jumlahnya masih tetap sama. Ada 49 proses. Ada 49 project management proses di sana. Kemudian ada 5 grup proses. Yang berbeda adalah di dalam proses Group Practice Guide atau yang kita kenal dengan PGPG, diistilahkan dengan PGPG, itu tidak dikenal lagi yang namanya 10 knowledge area. Perbedaannya di sana. Jadi yang di PMBOK 6 kita mengenal ada 49 proses, ada 5 grup proses, dan ada 10 knowledge area. Di PGPG kita hanya mengenal 49 project management proses dan 5 grup processes. Sebelum kita membahas lebih detail perbandingan point of view antara PMBOK 6 dan PGPG terhadap 49 proses dalam project management, marilah kita melihat terlebih dahulu struktur atau konten dari keduanya. PMBOK 6 maupun PGPG sama-sama membahas mengenai introduction atau pengenalan project management pada bab 1. Dilanjutkan kemudian dengan bab 2, membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan lingkungan yang mempengaruhi project. Dan pada bab 3 berisi roles atau peranan dari project managers. Pembahasan pada chapter atau bab selanjutnya adalah terkait dengan 49 proses. Ada perbedaan struktur pembahasan pada masing-masing bab, baik pada PMBOK 6 maupun pada PGPG. PMBOK 6 membuat bab berdasarkan kepada 10 knowledge area, sementara PGPG membuat bab berdasarkan pada 5 group processes. Ini adalah daftar isi dari PMBOK 6. Kita melihat di sini bahwa pembahasan untuk PMBOK 6 pada bab 4 itu sudah mulai membahas mengenai Project Integration Management atau bagian pertama dari knowledge area. Project Integration Management. Ada 10 knowledge area yang kita kenal, 10 knowledge area. Ke 10 knowledge area ini akan masuk ke dalam bab 4 sampai dengan bab 13 di dalam PMBOK. Bab 13 itu adalah terkait dengan stakeholders management. Stakeholders management. Di dalam masing-masing bab, kemudian kita melihat bahwa di sini dari knowledge area dibagi-bagi lagi menjadi proses-proses yang terkait di dalam knowledge area. Seperti kita lihat di sini, Project Integration Management itu mempunyai 7 proses di dalamnya. Yang pertama adalah Develop Project Charter, kemudian Develop Project Management Plan, Direct and Manage Project Work, Manage Project Knowledge, Monitor and Control Project Works, Perform Integrated Change Control hingga pada Close Project atau fase.
Demikian juga untuk bab selanjutnya. Ketika kita bicara di bab 5, nanti kita akan melihat apa saja yang menjadi proses, yang menjadi bagian dari proses di project scope management. Nah, di dalam masing-masing sub-bab tadi, masing-masing proses, kemudian diuraikan 3 hal yang terkait dengan ITTO-nya, atau inputnya, tools dan tekniknya, dan outputnya. Apa saja yang menjadi ITTO dari masing-masing proses tersebut. Ini diterangkan di dalam sub-babnya. Berbeda dengan PGPG. Table of content di PGPG atau daftar isi PGPG adalah seperti berikut. Introduction itu di bab 1, bab 2 kemudian menyangkut bab 2 ini adalah project environment, kemudian bab 3 itu menyangkut roles dari project managers. Nah, kemudian untuk bab-bab selanjutnya ini tidak berdasarkan knowledge area seperti yang ada di dalam PMBOK 6, tetapi menggunakan proses group. Kita mengenal ada 5 proses group. Initiating process group, planning process group, kemudian executing process group, kemudian ada monitoring and controlling process group, dan yang terakhir adalah closing process group. Masing-masing proses group kemudian nanti akan mempunyai sub-bab. Sub-babnya ini adalah terkait dengan proses yang ada di masing-masing proses group. Initiating process group mempunyai 2 proses, yaitu ini develop project charter dan identify stakeholders. Planning process group mempunyai 24 proses, dimulai dari develop project management plan, plan scope management, hingga kepada plan stakeholder management. Selanjutnya, bab 6 itu adalah terkait dengan executing process group. Dan kita tidak melihat dari masing-masing proses ini, kemudian dijabarkan ITTO-nya. ITTO di dalam BGPG ini akan masuk di dalam bab ke-9 dan 10 di dalam BGPG. Itulah perbedaan antara PMBOK 6 dengan PGPG. Selanjutnya kita lihat bagaimana mapping atau pemetaan 49 proses dihubungkan dengan proses group dan knowledge area. Seperti dilihat pada tabel ini. Ini adalah tabel yang terdapat di dalam PMBOK 6. Pada tabel ini dapat kita lihat terdapat 5 kolom untuk proses group, yaitu kolom untuk initiating, planning, executing, monitoring and controlling, dan closing. Dan juga terdapat 10 baris untuk knowledge area yang terdiri dari mulai dari integration, scope, schedule, cost management, quality management, resource management, communication management, risk management, procurement management, dan yang terakhir adalah stakeholder management. Sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa pembahasan per chapter atau per bab pada PMBOK 6 adalah berdasarkan pada knowledge area. Dimulai dari bab 4. Bab 4 adalah Project Integration Management. Terdapat 7 proses yang terkait, yaitu Develop Project Charter, Develop Project Management Plan, Direct and Manage Project Work, Manage Project Knowledge, Monitor and Control Project Work, Perform Integrated Change Control, dan yang terakhir adalah Close Project or Fase. Penomoran proses menunjukkan nomor subbab pada PMBOK. Sebagai contoh, di sini proses 41 Develop Project Charter ini adalah dibahas pada subbab 41 pada PMBOK 6. Tadi kita sudah hitung bahwa untuk integration management itu ada 7 proses. Kemudian kita bisa melihat untuk scope management ada 6 proses, schedule management ada 6 proses, cost management itu terdiri dari 4 proses, kemudian quality management terdiri dari 3 proses, resource management terdiri 6 proses, project communication management itu ada 3 proses, risk management ada 7 proses, procurement management ada 3 proses,
Dan yang terakhir, stakeholder management itu ada 4 proses. Dengan demikian, kalau kita totalkan jumlahnya adalah 49 proses. Masing-masing proses pada knowledge area tersebut kemudian dipetakan ke dalam proses group. Sebagai contoh, untuk project integration management, yang pertama adalah develop project charter, itu merupakan bagian dari initiating proses group. Kemudian develop project management plan merupakan bagian dari planning proses group. Kemudian direct and manage project work dan manage project knowledge itu merupakan bagian dari executing proses group. Sementara monitoring and control project works dan perform integrated change control itu merupakan bagian dari monitoring and controlling proses group. Dan yang terakhir, proses 47, close project or fase, itu merupakan bagian dari closing proses group. Dengan demikian, setelah kita memetakan masing-masing proses ke dalam grup proses, maka kita bisa melihat jumlah masing-masing proses group itu sebagai berikut. Integration itu adalah sebanyak 2 buah proses. Kemudian planning itu adalah 24. Dilanjutkan dengan executing itu sebanyak 10 proses. Kemudian monitoring dan controlling itu sebanyak 12 proses. Dan yang terakhir closing itu adalah 1 proses. Knowledge Area Integration Management menjadi satu-satunya knowledge area yang seluruh prosesnya terdapat pada 5 proses group. Dan juga sebagai satu-satunya knowledge area yang memiliki proses pada closing proses group. Sementara stakeholder management terpetakan pada 4 proses group, mulai dari initiating sampai monitoring and controlling. Terdapat 5 knowledge area yang terpetakan pada 3 proses group, yaitu proses group planning, executing, dan monitoring and controlling, yaitu knowledge area quality management, resource management, communication management, risk management, dan procurement management. Sementara itu, knowledge area yang menghasilkan dokumen baseline project, yaitu scope management, schedule management, dan cost management, proses-proses terkaitnya terpetakan pada 2 proses grup saja, yaitu planning serta monitoring and controlling. Sebagaimana diketahui bahwa dalam PGPG sudah tidak dikenal lagi knowledge area, maka pembahasan per chapter atau per bab pada PGPG adalah berdasarkan pada proses grup. Ini adalah tabel mapping proses dengan proses grup yang ada di dalam PGPG. Dimulai dari bab 4. Dalam initiating proses group terdapat 2 proses terkait, yaitu develop project charter dan identify stakeholders. Seperti halnya PMBOK 6, penomoran proses menunjukkan nomor subbab pada PGPG. Dengan demikian, pada PGPG, bab 4, initiating process group, itu terdiri dari 2 proses. Sementara bab 5, planning process group, itu terdiri dari 24 proses. Executing process group, itu ada di bab 6, terdiri dari 10 proses. Monitoring and controlling process group ada di bab 7, itu terdiri dari 12 proses. Dan yang terakhir, closing process group di bab 8, terdiri dari 1 proses. Demikianlah gambaran perbedaan point of view antara PMBOK 6 dengan PGPG terhadap 49 proses project management. Pada video-video selanjutnya akan dipaparkan mengenai flow dari masing-masing knowledge area yang ada di dalam PMBOK 6. Oleh karena itu, stay tune dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.